Udah, sudah ganteng. Ini Bu Tantri ini yang baru bangun juga. Sudah siap? Oke, siap Ibu. Siap, Bu. Nanti 40 menit terputus lagi Ibu nanti. Gratis soalnya, Dek. Iya, gratis Ibu. Iya, versi mahasiswa Ibu. Iya, sama kok, saya juga versi mahasiswa ini ya. Loh, sebentar, hilang lagi. Bentar. Tuh, hilang lagi. Sudah? Siap, Ibu. Tuh, hilang. Bentar. Dah. Kita sambung lagi ya. Tadi istirahat sebentar. Memang gratisan. Halo, selamat siang semua. Oke, selamat siang. Iya. Siang, Bu. Siang. Siang, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu. Oke, kita lanjut yang terkait dengan resources based theory. Ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan intellectual capital ya, intellectual capital di sini ada stakeholder teori ya, ada stakeholder teori dan juga ada terkait dengan resources based teori. Nah, terus apa sebetulnya hubungan antara capital dan performance market ya, atau market performance di sini? Tentunya tadi sudah ada bagaimana dengan kalau kita membahas tentang ada tadi kita harus memiliki sumber daya, kita harus mempunyai kemampuan yang superior atau melebihi dari kompetitornya. Kalau terkait dengan resources kan gitu toh. Nah, tentunya di sini hubungannya antara intellectual capital dan performance market atau market performance di sini kalau di dalam teorinya tentunya di sini harus memberikan petunjuk, artinya bahwa di dalam memaksimalkan sumber daya perusahaan harus dimaksimalkan sumber perusahaan yang dimilikinya. Nah, perusahaan ini harus dapat menciptakan, tadi sampaikan adalah value added yang atau dengan mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Itu sumber daya yang tersebut dapat mewujudkan mewujudkan dalam arti di sini yang berwujud artinya. Tangible. Ya, betul. Yang berwujud dan maupun yang tidak berwujud. Iya. Nah, dan sumber daya tersebut mewakili input dalam suatu proses produksi perusahaan. Proses produksi perusahaan, modal, pelengkapan dan keahlian dari pegawai atau paten atau pembiayaan dan apa ya istilahnya itu yang memiliki manajemen ya, manajemen yang mempunyai bakat atau
talenta. Itu harus kita optimalkan karena itu adalah modal dari suatu perusahaan. Modal itu di sini diartikan tidak hanya modal keuangan saja, tapi di sini adalah modal sumber daya manusianya, resources-nya yang harus dioptimalkan. Untuk bisa mengoptimalkan sebuah perusahaan harus punya apa? Harus punya modal, harus punya perlengkapan, keahlian, harus punya pegawai yang mumpuni, bisa menghasilkan juga harus punya hak paten atau pembiayaan. Pembiayaan di sini, pembiayaan dan tadi saya sampaikan yaitu manajer yang berkualitas atau yang punya bakat itu yang harus dioptimalkan. Nah, kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya secara terus-menerus inilah yang akan meningkatkan sumber resources yang ada di dalam perusahaan. Nah, tentunya dengan begini itu kan tidak mudah untuk mencapainya, karena itu harus ada latihan-pelatihannya dan lain sebagainya, maka akan semakin sulit untuk dipahami atau ditiru. Maksudnya ini begini, kalau kita itu punya seni dan lain sebagainya tadi, tentunya itu akan sulit untuk ditiru oleh perusahaan yang lain. Karena kita punya sumber daya, karena kita menciptakan sebuah keunikan di dalam suatu perusahaan. Karena perusahaannya punya kinerjanya, kinerja manajemennya yang punya talenta. Talenta ini kan memang harus dipupuk, tidak bisa talenta ini dibiarkan, tidak ada suatu pelatihan, tidak ada suatu knowledge dan lain sebagainya. Tidak akan muncul nanti itu kreativitas di dalam suatu perusahaan. Nah, kreativitasnya inilah yang nanti akan mempunyai nilai atau yang dinamakan value added di dalam suatu perusahaan. Nah, value added-nya inilah yang nanti bisa meningkatkan resources atau laba di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, untuk itu karena tidak sulit untuk ditiru, sulit untuk diketahui oleh pesaing, ini kan menjadi keunggulan tersendiri buat perusahaan. Nah, teori ini berasumsi bahwa perusahaan itu dapat menghasilkan bila perusahaan itu mampu mencapai dan mempertahankan keunggulan-keunggulan yang sifatnya kompetitif melalui implementasi yang bersifat strategik dalam proses penciptaan nilai yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain dan tidak ada penggantinya, kan gitu toh. Kalau itu kita miliki di dalam suatu perusahaan punya resources, itu akan menjadi perusahaan punya nilai value added. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Halo? Insya Allah Ibu. Interupsi Oke. Bu Tantri. Oke. Maka boleh bertanya saya? Kenapa? Jadi di sini kan value added itu kan dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholder. Nah, apakah ini masih ada kaitannya dengan kita dalam menilai atau mengukur kinerja keuangan juga? Karena kalau kita mengukur dan menilai kinerja keuangan, biasanya kan kita menggunakan rasio-rasio. Contohnya ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan lain-lain. Oh iya, itu solvabilitas, profitabilitas, itu ada atau average dan lain sebagainya. Itu kan untuk menilai kinerja perusahaan, betul. Itu secara fundamental. Oke. Ya, itu secara fundamental memang harus dilakukan menghitung rasional atau rasio perusahaan dengan menggunakan alat pengukurnya kinerja perusahaan itu melalui
rasio profitabilitas, rasio average, rasio dari pupuk value bisa, atau market value juga bisa. Itu adalah salah satu untuk mengukur kinerja perusahaan atau liabilitas juga bisa. Itu ada secara fundamental. Nah, tapi itu kan secara keuangan. Ternyata untuk mengukur kinerja perusahaan tidak semata-mata hanya itu saja. Itu secara fundamental. Ya, betul. Tapi juga dipengaruhi banyak faktor yang lain. Salah satunya kalau kita punya sumber daya manusia, resources kita punya, atau capital kita punya, intellectual capital kita punya, itu perusahaan akan mempunyai nilai value. Ada nilai tambah di dalam perusahaan. Nah, masih banyak faktor sebetulnya untuk mempengaruhi perusahaan itu bisa besar, juga bisa dilihat dari nilai suku bunga, juga bisa. Artinya ada faktor mikro dan ada faktor makro. Ya, ada faktor makro itu banyak sekali, dipengaruhi oleh politik juga sangat bisa. Kenapa dikatakan faktor politik? Kalau negara ini dalam kondisi tidak stabil, stabilitasnya rendah, itu pun juga akan mempengaruhi profitabilitas, akan mempengaruhi banyak hal, kebijakan-kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Umpama pajak saja. Pajak itu kan kaitannya dengan pemerintah, ya, karena ada aturannya dalam pemerintah. Kalau pajaknya itu tinggi, mempengaruhi enggak terhadap kinerja keuangan perusahaan? Tetapi itu semua adalah banyak hal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, baik secara mikro maupun secara makro. Nah, tetapi di sini kita membahas terkait dengan kapital, intelektual kapital. Intelektual kapital tadi kan banyak ya dipengaruhi, tidak hanya kemampuan knowledge-nya saja, tapi juga resources yang lain. Halo, siapa tadi yang tanya ya? Guru, Bu Tantri. Oh, bisa dipahami Mas Guru? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain bisa dipahami? Mas Nur Rahman bisa dipahami? Halo, halo. Oke, insya Allah bisa itu. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Berdasarkan teori resources base, ya, yang dinamakan dengan RBT, ya, maka ditarik kesimpulan bahwa untuk sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan market performance. Nah, untuk itu di sini bahwa intellectual capital adalah merupakan salah satu sumber yang dimiliki perusahaan dari aset yang tidak berwujud tadi. Jadi, intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tadi lagi untuk meningkatkan market performance. Tujuannya adalah untuk itu. Terus sekarang yang ketiga, kita juga untuk mempelajari intellectual capital perlu ada pemahaman yang terkait dengan signaling teori. Nah, signaling teori di sini apa sih yang dimaksud dengan signaling atau signaling? Signal biasanya itu signaling teori di sini. Nah, untuk ya istilahnya itu signaling teori itu
berkaitan dengan adanya asimetri informasi, di mana informasi yang diterima oleh masing-masing pihak itu kan tidak sama. Mama, saya kenapa dikatakan asimetri? Itu kan belum tentu semua itu sama. Kalau simetri, semua itu kan semua sama, semua. Coba kita contoh ya, kita membuat laporan keuangan gitu ya. Kita mau melihat laporan keuangan. Oke, sudah ada aturannya, sudah ada pedomannya untuk membuat laporan keuangan. Tapi untuk tingkat menganalisisnya itu pasti berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kemampuan knowledge yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita suruh menganalisis laporan keuangan, kita bisa lihat dari, oh tadi bisa melihat dari profitabilitas, liabilitas, average. Oh, kita bisa melihat dari secara makro, melihat dari tingkat suku bunga yang semakin lama semakin menaik, ada kondisi ekonomi perusahaan atau kondisi ekonomi secara umum makro. Bagaimana dengan kita kan ini sudah bisa melihat kalau ekonomi makro dengan kondisi yang pandemi ini bagaimana? Ini berpengaruh tidak terhadap perusahaan? Oh, perusahaan sekarang sedang lagi lesu, menurun. Itu kan karena kondisinya, oh ternyata dipengaruhi oleh makroekonomi, yaitu pandemi. Mungkin seperti itu, karena tidak bisa meningkatkan daya beli terhadap konsumen. Konsumen itu tidak mampu untuk membeli. Konsumen tidak mampu untuk membeli barang. Karena apa? Ya karena tidak punya uang, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Sehingga ini kan akan mempengaruhi banyak faktor sebetulnya. Nah, signaling di sini tentunya ada informasi yang tidak simetri dari pengetahuan kita. Mama saya memberikan informasi tentang intelektual kapital. Nanti kita coba test case salah satu. Mama test case pada Mbak Windah. Apa Mbak Windah yang dimaksud dengan intelektual kapital? Intellectual capital ada informasi yang sifatnya sukarela atau voluntary. Sifatnya itu ada dua ya, mandatory dan voluntary. Voluntary itu adalah sukarela. Kalau mandatory itu adalah sifatnya wajib. Wajib. Ya. Apa yang diketahui tentang intelektual kapital menurut Mas Rohman? Mas Nur Rohman, apa? Ini kondisi tidak sesuai antara nilai buku dengan nilai pasar. Nah, mana ini? Mas Adit, Mas Adit, apa yang dimaksud dengan intelektual kapital? Mas Adit, ya Ibu. Dengar suaranya Ibu? Ya, dengar Bu. Ya, oke. Ayo, apa yang dimaksud dengan intelektual kapital? Nah, ini adalah salah satu wujud ya bentuk bahwa tingkat asimetri knowledge. Ya, ada kemandekan, ada mungkin sifatnya di dalam menerima informasi itu berbeda-beda. Inilah yang perlunya simetri. Maka perlu ada teori signaling teori di sini. Ya, agar ada asimetri di dalam informasi. Agar satu garis lurus dengan informasi yang kita terima. Ya, itu apa? Asimetri informasi ya terjadi antara
manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Maka perlu adanya asimetri antara perusahaan, manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang ada di dalam perusahaan. Karena di dalam membuat laporan keuangan itu kan, perusahaan membuat laporan keuangan tujuannya kan macam-macam. Oh, untuk pemerintah, oh untuk stakeholder, oh untuk manajemen itu sendiri, oh untuk karyawan. Nah, tingkat pemahamannya kan berbeda-beda. Sehingga perlu adanya asimetri, perlu adanya simetri antara pihak-pihak manajemen yang ada di perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Itu kalau menurut pendapatnya Hartono dalam bukunya Hartono itu kan ada yang membahas tentang signaling theory. Nah, signaling theory itu ada mengindikasikan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan signal berupa informasi yang positif di pasar. Melalui apa? Melalui pengungkapan di dalam laporan keuangan. Dengan demikian, bahwa pasar itu diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik maupun yang berkualitas buruk. Tetapi kalau Anda mau melihat perusahaan yang berkualitas baik itu Anda bisa melihat dari LQ 45 yang terindeks di LQ 45. Perusahaan-perusahaan atau yang 5 atau 4 perusahaan yang terbesar yang punya reputasi baik atau yang dipublish, ya, perusahaan yang dipublish di masyarakat, yang TBK itu kan Anda bisa melihatnya, karena itu kan setiap 3 tahun bahkan setahun itu bisa di-ring mana perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan baik dan mana perusahaan-perusahaan yang perlu di-listing. Yang ada di listing dan ada yang tetap bertahan di listing dan maupun yang di delisting. Ya, sehingga kita mau tanya, Bu. Perusahaan yang baik dan perusahaan yang buruk. Oke, silakan. Siapa yang tanya? Saya mau tanya, Bu. Apakah perusahaan LQ 45 itu sudah terjamin baik dilihat dari laporan keuangannya itu? Iya, dijamin baik. Karena itu ada penghitungannya. Ya, kenapa ada penghitungannya? Itu selama 3 tahun berturut-turut perusahaan itu harus laba. Ya, labanya itu terus-menerus selama 3 tahun. Kalau ternyata di tengah-tengah perusahaan dalam tahun kedua itu tidak punya laba atau reputasinya perusahaan menurun, itu juga menjadi ukuran. Sehingga nanti perusahaan itu tidak masuk di dalam LQ 45. Salah satu aturannya adalah perusahaan itu harus 3 tahun berturut-turut laba, menghasilkan laba. Nah, ketika itu tidak menghasilkan laba, bisa turun reputasi perusahaan tersebut. Jadi itu memang pilihan. Bagaimana, Mbak Ayu? Ya, terima kasih. Sama. Ada lagi yang bertanya? Mbak Ayu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya.
Oh iya. Siapa ini yang tanya ini siapa ini? Entah. Mira. Siapa yang tanya? Mbak Mira. Ibu. Mira. Ya. Oke. Halo Mira Mbak Mira Glowing. cantik. Mira Lesmana. Ya Mbak Mira. Untuk pengukuran intelektual kapital itu diukurnya dari apa? Terus apakah itu ada standar tertentu? Misalnya kalau rasio kan lebih dari 1 atau berapa gitu dikatakan bagus. Kalau intelektual kapital itu subjektif atau gimana? Oh, ya objektif toh. Semua itu harus objektif. Nanti saya jelaskan teorinya semua, nanti baru Anda bisa mengukur intelektual kapital. Ya, saya lanjutkan. Kalau itu belum saya jawab karena belum tuntas. Ya, belum tuntas. Tuntaskan. Nanti kalau sudah tuntas, baru nanti Anda mengerti. Oh, ternyata ukuran dari intelektual kapital itu ini. Oke? Iya, Bu. Karena ini masih perlu dilanjutkan. Oke. Nanti Mbak Mira, ini otomatis ya. Otomatis karena kita membahas terkait dengan intelektual kapital. Oke, nanti itu otomatis terjawab dengan sendirinya. Ya? Ada lagi? Nah, untuk itu kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya. Halo? Oke, Bu, siap. Oke. Untuk itu, bahwa di sini adalah signaling theory itu mengungkapkan tentang bagaimana perusahaan, ya, tentang bagaimana perusahaan itu seharusnya memberikan signal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan hal ini adalah untuk menitik beratkan terhadap pentingnya sebuah informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan investasi, baik itu yang ada di luar perusahaan maupun yang ada di dalam internal perusahaan. Nah, informasi ini dinilai penting jika informasi tersebut itu dapat memberikan keterangan serta memberikan gambaran mengenai kelangsungan hidup di dalam suatu perusahaan pada masa yang lalu. Masa lalu itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan kita itu bisa melihat laporan keuangan ini laba atau tidak itu kan pada periode berikutnya, periode sebelumnya. Sekarang ya artinya gini, pada masa yang lalu, sekarang, maupun keadaan pada masa yang akan datang. Tadi kita bisa memprediksikan perusahaan ini tetap survive atau tidak. Kita kan bisa melihat dari kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi kalau kita membuatnya atau mengambil keputusan untuk berinvestasi, kita harus melihat laporan keuangan yang lalu, sekarang, dan kita bisa memprediksikan untuk yang akan datang. Ya, ini tidak mudah, maksudnya tidak mudah ini ya tidak seketika untuk melihat melangkahnya perlu adanya sebuah proses untuk bisa dianalisis di dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, setelah itu kita baru tahu, oh ternyata bahwa di sini adalah intellectual capital ada merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan yang digunakan atau yang diungkapkan secara sukarela. Sukarela tadi Mbak Winda ya, yang secara voluntary. Intellectual capital disclosure kalau begitu adalah memungkinkan pihak luar perusahaan, diantaranya adalah investor dan stakeholder, itu agar dapat lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan dan mengurangi
resiko yang mungkin bakal terjadi atau yang mungkin terjadi. Untuk itu, bahwa intellectual capital disclosure pada laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi baik itu investor maupun dari stakeholder serta untuk meningkatkan market performance sehingga perusahaan itu dapat menerima respon yang positif dari pasar dengan mengirimkan sinyal-sinyal yang positif terhadap perusahaan. Sehingga dengan demikian bahwa perusahaan akan bisa menerima keuntungan secara kompetitif dan untuk meningkatkan market performance. Sampai di sini ada pertanyaan tentang market performance? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan intellectual capital dan market performance. Nah, dalam upaya untuk menciptakan value added, tadi perlu diciptakan kreasi-kreasi yang lain. Artinya apa? Perlu menciptakan value creation. Perusahaan itu makanya perlu memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya adalah intellectual capital. Intellectual capital itu sendiri terdiri dari, nah, tadi Mbak Mira, ya, Mbak Mira, bahwa intellectual capital itu terdiri dari ukurannya apa saja? Ukurannya adalah human capital, customer capital, dan struktural capital. Ada 3 ukuran. Ukurannya apa tadi Mbak Mira? Yaitu ada 3, human capital, customer capital, dan struktural capital. Ini adalah ukuran dari intellectual capital. Ya, nah, proses dari value creation di sini akan menghasilkan value added tadi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang ada di dalam perusahaan. Dengan memiliki keunggulan kompetitif yang ada di dalam perusahaan, maka akan tercipta persepsi pasar terhadap market performance dan juga akan meningkatkan performance market itu sendiri karena diyakini bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif itu mampu bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis yang bisnis yang sangat kompleks atau yang sangat dinamis. Ya, untuk itu investor akan memberikan sebuah penghargaan lebih kepada perusahaan yang mampu menciptakan value added secara berkesinambungan dengan berinvestasi lebih tinggi di perusahaan. Makanya perusahaan itu membutuhkan intellectual capital. Intellectual capital tadi ada human capital, ada customer capital, ada struktural capital. Nah, ini kalau nanti mbak-mbak sama mas-mas mau risetlah itu. Walaupun di S1 sudah banyak dilakukan riset itu, tapi nanti tolong dikembangkan. Tidak hanya seperti yang ada di S1, karena kita sudah masuk di ranah pendidikan yang lebih jenjangnya lebih tinggi, otomatis harus dikembangkan lagi untuk riset capital, intellectual capital. Mas banyak kok banyak nanti riset-riset
yang terkait dengan intellectual capital. Nah, intellectual capital itu ya kalau mau melihat berpengaruh positif terhadap perusahaan tidak, perbankan tidak, kapital intellectual capital tersebut, atau Anda mau di perusahaan-perusahaan manapun coba Anda lihat, atau di dunia pendidikan nggak apa-apa Anda riset di dalam, mau riset di Wijakusuma, Universitas Wijakusuma ya nggak apa-apa, boleh kan gitu toh. Dan tentunya di sini untuk sampel-sampelnya perusahaan di bidang pendidikan, industri, terus beverage atau manufaktur, boleh-boleh saja, atau perbankan itu sendiri bisa Anda nanti lakukan bagaimana Anda bisa mengukur intellectual capital yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, Mama begini, kalau Anda mau riset ya, apakah ya, mau kualitatif, ini kan riset ini kan semi. Artinya semi itu tidak hanya positif, riset positif saja, tapi Anda bisa kembangkan karena Anda sudah S2, Anda kembangkan dengan interpretasi, ya, interpretif, atau Anda bisa juga mengkritisi terkait dengan riset-riset yang terdahulu. Anda punya, loh, mestinya intellectual capital itu tidak hanya 3 loh, tapi Anda bisa ada ide yang lain. Berdasarkan teori ini, ternyata tidak hanya 3. Ya, tidak hanya human, customer, yang satunya tentang struktural. Ada banyak, bisa Anda lakukan itu. Ya kan? Bisa Anda lakukan riset itu untuk Anda kembangkan riset terkait dengan intellectual capital. Intellectual capital berpengaruh positif terhadap market performance di LQ 45, di perusahaan manufaktur, itu juga bisa. Umpama itu kan Ibu Tanti hanya memberikan gambaran-gambaran, ide-ide terhadap Anda semuanya. Nah, perusahaan intellectual capital disclosure yang dan market performance di sini, bahwa perusahaan itu ya harus melakukan intellectual capital disclosure yang akan bisa menciptakan value added, terus intellectual capital disclosure bisa memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap perusahaan, baik itu kepada investor. Oleh karena itu, informasi keuangan saja ini tidak cukup menggambarkan seluruh kekayaan perusahaan. Maksudnya begini, Bapak yang tadi disampaikan Anda terkait dengan fundamental, laporan keuangan fundamental yang Anda bisa mengukur melalui rasio, ternyata tidak cukup itu loh. Ternyata ada faktor lain, yaitu intellectual capital yang ada di dalam perusahaan. Karena dengan adanya value added tadi, ternyata tidak hanya itu saja, ada tadi human, struktural, customer yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya intellectual capital disclosure itu mampu memberikan informasi kepada investor itu mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menciptakan nilai-nilai lebih atau nilai tambah atau value added dalam perusahaan demi kepentingan stakeholder. Jadi stakeholder ini kan tadi banyak.